Pemirsa, Presiden Joko Widodo berulang-ulang menyampaikan jangan salah dalam memilih pemimpin yang akan menakodai negeri ini dalam 15 tahun ke depan. Pesan ini disampaikan Presiden ke semua pihak mulai dari para relawan sampai ke para kiai dan tokoh agama. Namun yang belum terjawab adalah apa sebetulnya kriteria pemimpin yang salah versi Presiden Jokowi. Apakah pemimpin yang salah itu ada di antara 3 bakal capres saat ini? Saya akan mengulasnya bersama dengan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Ari, Mas Dirman, dan juga Mas Burhan. Selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Selamat malam, Mas Burhan dan Pak Pamen. Oke, saya akan ke Mas Budi Ari dulu atau Mas Muni ya. Mas Muni, beberapa kali Presiden bilang jangan salah pilih pemimpin, jangan salah pilih pemimpin. Pertanyaan yang belum terjawab adalah pemimpin yang salah untuk dipilih versi Presiden Jokowi itu yang seperti apa, Mas Muni? Begini loh, yang pertama kali harus dipahami adalah bagaimana kita merumuskan tantangan bangsa ini ke depan. Jadi salah pilih itu ketika bukan merujuk pada satu atau figur tertentu, tetapi kepada bagaimana merumuskan tantangan bangsa ini ke depan sesuai dengan kondisi yang kita prediksikan maupun hal-hal yang sangat extraordinary atau luar biasa. Kita tahu ada beberapa isu penting soal geopolitik, ekonomi, dan juga ketidakpastian global yang tinggi, dan bagaimana bangsa ini memanfaatkan bonus demografinya untuk menggerakkan daya energi bangsa ini untuk menjadi negara maju. Karena penentuan Indonesia untuk menjadi negara maju ini dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini. Jika Indonesia tidak melompat, maka kita dalam sejarah kita akan dikenang sebagai bangsa yang terus terjebak dalam middle income trap. Nah, inilah yang disebut oleh Pak Presiden bagaimana membawa perdebatan gagasan pada Pilpres 2024 mendatang ini adalah bagaimana merumuskan dan menjawab tantangan-tantangan ke depan. Bagaimana merumuskan masalahnya dan bagaimana menjawab, memberikan solusi-solusi tentang tantangan yang dihadapi. Karena kalau dalam cara berpikir itu begitu merumuskan masalahnya salah, pasti kesimpulannya salah, plannya pasti salah gitu. Oke, kalau menurut Mas Muni yang dimaksud Presiden itu lebih jangan sampai salah merumuskan masalah tantangan ke depan, begitu ya. Kalau Mas Dirman bagaimana melihatnya? Karena jelas sekali Presiden bukan bilang jangan salah merumuskan masalah, tapi jangan salah pilih pemimpin. Bagaimana Mas Dirman? Mas Burhan atau saya sendiri duluan? Mas Dirman, silakan. Oke. Terima kasih Sylvia. Jadi saya kira peringatan yang baik dari seorang kepala negara bahwa karena negara ini besar, negara ini potensinya sangat baik menjadi negara besar, negara kuat, maka memang betul sekali jangan salah memilih pemimpin. Dan waktunya tepat karena kan menjelang pemilu ya. Yang bisa kita jadikan pegangan gampang saja. Kalau misalnya kita mengacu pada Undang-Undang Dasar ya, yang normatif seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya orang itu harus cukup punya hidup beragama yang baik, gitu. Kemudian menjadi warga negara yang baik juga. Di sini dibuktikan dengan tidak pernah berkhianat, kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak korupsi, tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan negara. Jadi itu normatifnya banyak yang bisa kita acu. Kemudian kalau kita mengacu pada agama, kebetulan saya beragama Islam, maka kita dituntut untuk memilih pemimpin itu yang mendekati karakter Nabi, yaitu sidik, amanah, fatwana, dan tablik. Apa itu? Sidik itu artinya orang yang benar, selalu menjaga kebenaran. Kemudian amanah itu yang bisa dipercaya. Kemudian fatwana itu jujur. Kemudian tablik itu artinya dia terus menyampaikan pikiran-pikiran baik pada masyarakat. Nah, kalau dikaitkan dengan tantangan sekarang, saya kira Indonesia ini memasuki kepemimpinan yang ke-8. Dan menurut pandangan saya, yang harus dicari adalah seorang pemimpin yang punya wawasan sejarah cukup baik,
kemudian wawasan global cukup baik, dan itu artinya harus orang yang punya pendidikan baik formal maupun informal yang cukup baik, supaya bisa membungkus seluruh keberhasilan, merangkai semua hal-hal yang baik yang sudah kita capai, kemudian menjadikannya basis bagi lompatan kita ke depan. Dan benar sekali bahwa kita perlu lompatan karena sebetulnya banyak potensi-potensi yang kita tidak urus dengan baik. Nah, apa masalah-masalah kita? Masalah kita adalah menurut sejumlah survei, itu dari mulai lapangan kerja yang sifatnya ke arah kehidupan nyata masyarakat, kemudian peranata hukum, lemahnya penegakan hukum, korupsi, tata kelola, hal-hal yang sifatnya soft. Jadi kita memerlukan penguatan dari segi soft infrastructure. Nah, karena itu pesan Pak Presiden sangat baik bahwa jangan salah memilih pemimpin, karena yang kita butuhkan adalah yang bisa membawa bangsa ini kepada lompatan besar tadi. Dan karena itu memang bagi bangsa kita harus mencermati. Yang tidak boleh terjadi adalah kalau boleh saya teruskan sedikit, kalau ciri-ciri pemimpin itu disederhanakan, misalnya soal rambut, soal kerut, yang tidak punya standar yang normatif, yang bisa menjadi capaian bagi generasi muda. Apalagi kalau ditafsirkan sebagai pemimpin yang baik adalah yang saya endorse, itu menurut saya bukan sesuatu yang kita kendaki, karena demokrasi kita memberikan ruang bagi begitu banyak orang, terutama orang-orang punya kualitas untuk masuk ke dalam jalur kepemimpinan nasional. Itu barangkali respon saya sementara ini. Baik, Mas Dirman. Berikutnya tentu kita ingin mendengar ya versinya Mas Burhan. Kalau tadi Mas Dirman menyambut positif lah pesan dari Presiden supaya jangan salah pilih pemimpin. Tapi apakah jangan salah pilih pemimpin versi Presiden Jokowi kriterianya seperti apa? Kan kita belum pernah dengar ya, Mas Burhan. Apakah itu berarti Presiden ini sedang menyasar kandidat tertentu? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Oke, Mas Burhan, menurut Anda jangan salah pilih presiden versi Presiden Jokowi itu hanya sekedar pesan normatif atau memang menyasar pada kandidat tertentu? Kalau dilihat dari sisi teksnya, memang pesan normatif itu tidak bisa kita hindari. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Dirman, itu satu pesan yang secara normatif benar. Bahwa kita diingatkan terus-menerus bahwa memilih pemimpin itu harus sesuai dengan kriteria normatif yang dihadapi oleh bangsa ini. Apalagi berkali-kali juga Presiden mengingatkan agar kita tidak salah memilih pemimpin karena tantangan global yang sangat berat, agar kita terhindar dari middle income trap. Tapi pernyataan ini karena sering diulang, itu bisa memunculkan tafsir berkaitan siapa sebenarnya yang sedang dikirimkan pesannya oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau kita lihat, ini bahasa komunikasinya namanya high context. Jadi ada tafsir yang perlu kita maknai dari pernyataan Presiden Jokowi di saat Presiden Jokowi berkali-kali menampilkan kemesraan dengan dua capres yang lain. Nah, terutama adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian muncul tafsir seolah-olah pernyataan Presiden Jokowi ini itu dikirimkan kepada nama capres di luar dari dua nama yang selama ini sering bertemu dengan Presiden Jokowi, ya tidak bisa salah, tidak bisa kita salahkan tafsir itu gitu ya. Jadi poin saya adalah sebaiknya memang Presiden seperti yang saya sampaikan di banyak kesempatan itu menjaga jarak dari politik praktis dan memperlihatkan kenegarawanan dengan menampilkan sebagai a friend of everyone, sebagai teman buat semuanya. Sebab kalau kemudian Presiden menampilkan preferensi tertentu pada satu dua nama dan terkesan dibaca oleh sebagian pihak itu kurang menampilkan treatment yang setara dengan nama di luar Mas Ganjar dan Pak Prabowo, itu bisa menimbulkan tafsir yang terlalu jauh terutama oleh mereka yang punya instrumen kekuasaan. Nah ini bahayanya gitu ya. Makanya saya selalu ingatkan jangan sampai ya kesan semacam ini makin menyeruak sehingga Presiden dianggap kurang netral. Jadi meskipun tidak menunjuk nama, tapi lagi-lagi itu bisa ditafsirkan lebih jauh oleh mereka yang berada dalam instrumen kekuasaan, dan itu akan menimbulkan
citra yang kurang positif buat presiden sendiri. Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi Baik. Oke, Mas Muni, tadi kan Anda katakan kalau sebetulnya yang dimaksud presiden itu ya pesan yang baik saja ya, tidak bermaksud merujuk pada satu kandidat tertentu. Tapi Mas Muni, kita tahu Pranowo sudah beberapa kali mendapatkan endorsement Presiden Jokowi. Kemudian Prabowo juga semakin mendapatkan endorsement dari Presiden Jokowi. Anies ini belum pernah. Jadi tidak salahkah kalau orang-orang berpikir bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi jangan salah pilih pemimpin itu merujuk pada Anies? Begini, Mbak Sylvia, Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang notabene adalah anggota kabinet Pak Jokowi. Jadi beliau bertemu atau sering bertemu, pasti ada konteksnya, ada halnya. Begitu juga Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketika acara di Jawa Tengah pasti melibatkan Mas Ganjar. Pembahasan tentang Candi Borobudur yang terakhir minggu lalu juga itu kan karena Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kita harus ingat bahwa waktu Pak Anies jadi gubernur juga Pak Jokowi datang, Formula E datang. Atau acara kegiatan-kegiatan yang menyangkut Pemprov DKI, Pak Jokowi sebagai presiden juga hadir. Justru ketika saat ini nanti runtang-runtung malah apa konteksnya, malah akan menimbulkan spekulasi gitu. Kalau Pak Prabowo, Mas Ganjar ini kan masih Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah per hari ini gitu loh. Jadi bukan berarti bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini tidak memberikan apa seperti yang dikatakan Bung Burhan tadi, friendly untuk semuanya. Pak Jokowi ini berusaha untuk memposisikan yang baik buat semuanya. Bahwa soal pertemuan Mas Anies ini karena nggak ada halnya gitu loh. Tapi waktu Gubernur DKI kan buktinya Formula E. Oke, maksud Anda tidak ada konteks juga Presiden saat ini untuk bertemu, untuk dekat dengan Pak Anies begitu ya? Sementara yang lain masih punya konteks ya. Kalau sama Pak Prabowo mungkin ada diskusi pertahanan yang strategis yang harus dibicarakan soal Rusia, Ukraina dan sebagainya. Begitu juga Mas Ganjar untuk hal-hal yang menyangkut pembangunan di Jawa Tengah. Terakhir kan soal rapat tentang pembangunan Candi Borobudur kan, revitalisasi kawasan Candi Borobudur itu kan ada konteksnya gitu loh. Bukan tiba-tiba ujung konteksnya. Mas Dirman, kalau menurut Anda memang benar Presiden Jokowi tidak pernah bertemu atau tidak pernah menyebut nama Anies dalam konteks Pilpres 2024 karena memang tidak ada konteksnya. Anies kan sudah mantan gubernur. Atau sebetulnya kalau Presiden mau ya bisa-bisa saja sih diberikan momen juga untuk Anies. Sebenarnya kami juga tidak berharap Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan itu ya, karena kan seperti Mas Burhan katakan tadi memang kita berharap demokrasi atau kontestasi yang betul-betul sehat dan semua pihak ada dalam yang disebut sebagai level playing field. Permainannya sama, jadi kita juga tidak mengharapkan Pak Anies itu di-endorse dan kemana-mana karena betul sekali itu apalagi sudah tidak lagi gubernur. Tapi yang dibutuhkan adalah satu, bukan saja verbal, karena komunikasi kan ada dua kan, ada verbal, ada non-verbal. Verbalnya memang sering dikatakan urusan Pilpres itu urusan partai, tapi non-verbalnya kan tidak demikian. Sementara dalam komunikasi itu yang lebih memberikan pesan kuat itu bukan verbalnya, tapi non-verbalnya. Itu satu. Yang kedua sebetulnya memang masyarakat kita kan bukan lagi masyarakat yang tidak melek terhadap media dan juga bukan masyarakat yang tidak terkoneksi gitu. Di belakang itu kan banyak sekali bisik-bisik yang tidak muncul ke ruang publik dan itu memang semakin hari semakin menampakkan tadi kecemasan bahwa jangan sampai kepala negara itu tidak netral. Dan saya kira kita mesti mengingat bersama bahwa bernegara itu bukan semata-mata untuk dirinya pada waktu periode kita menjabat, tapi untuk generasi berikutnya. Karena itu setiap tindakan, setiap perkataan, setiap tingkah pola itu akan membuat presiden. Dan kita tidak berharap atau kita berharap bahwa siapapun yang menjadi kepala negara, termasuk nanti umpamanya Pak Anies terpilih, jangan meninggalkan presiden buruk yang menimbulkan kesulitan bagi generasi berikutnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala negara sekarang itu bisa menyulitkan generasi berikutnya karena memang deviasinya terlalu jauh. Bahkan boleh dibilang sekarang semua orang bicara mengenai bagaimana tidak tampak memisahkan antara kekuasaan sebagai domain publik dengan preferensi pribadi sebagai domain personal. Yang itu yang kita harapkan dikembalikan karena
bernegara sekali lagi bukan hanya untuk diri kita sekarang, tapi juga untuk generasi yang mendatang. Dan karena itu seluruh ucapan, seluruh tindakan, seluruh gesture, seluruh bahasa tubuh adalah diabdikan bagi seluruh republik, bukan semata-mata kepada kelompoknya maupun orang-orang yang dijadikan preferensinya. Jadi ini yang ingin kita ingatkan, dan insya Allah ini bagian dari kepedulian kita sebagai orang-orang yang berpendidikan untuk terus menyampaikan reminder seperti ini. Oke, selain mengingatkan tadi Mas Dirman juga mengatakan ya nggak ngarep juga ya Anies untuk bisa bertemu atau untuk bisa di-endorse oleh Presiden Jokowi ya. Oke, Mas Burhan, tadi kan pemimpin itu bisa dinilai dari ucapan, gesture, tindakan. Nah, saya ingin bertanya, apakah dari ucapan, gesture, tindakan Presiden Jokowi selama ini terkesan memang ada versi bahwa pemimpin yang tepat, versinya Presiden Jokowi itu adalah Ganjar atau Prabowo kecuali Anies? Memang gini Zilvia, kalau kita kaitkan seringnya Presiden Jokowi mengingatkan agar publik tidak salah memimpin, dan saat yang sama Presiden Jokowi juga mempertontonkan kemesraan hanya kepada dua nama, yaitu Pak Prabowo dan Mas Ganjar, maka tidak salah kalau kemudian pendukungnya itu memaknai Presiden Jokowi punya preferensi personal hanya kepada dua nama. Jadi lagi-lagi ini soal tafsir, tapi tafsir itu sangat berkaitan dengan konteks tindakan dan gesture Presiden selama ini. Jadi saya setuju dengan Mas Dirman tadi, dan ini penting ya buat Mas Budi Ari untuk mengingatkan kepada Presiden, karena Presiden itu menjadi pemimpin buat semuanya. Dan pada titik ini kita perlu memberikan semacam dorongan agar Presiden menjadi seorang negarawan, berdiri di atas semua golongan, bahkan kepada orang yang mungkin tidak mendapatkan dukungan preferensi personal beliau. Nah ini penting karena bagaimanapun kalau misalnya pemilu 2024 berlangsung menjadi fair, menjadi adil, siapapun yang menang atau kalah akan menerima hasilnya. Baik. Nah jadi saya termasuk orang yang setuju gitu ya, kita mengingatkan terus Presiden, termasuk gitu ya, kalau ada upaya-upaya sebagian pihak yang pengen menggagalkan salah satu calon dengan cara-cara yang tidak fair, itu justru kita juga harus ingatkan dengan keras. Karena nanti yang akan terkena dampaknya adalah Presiden Jokowi sendiri. Jadi kalau pengen misalnya mengalahkan Mas Anies, jangan jegal dia, kalahkan di bilik suara. Itulah kekalahan paling terhormat buat seorang Demokrat, yaitu bertarung secara adil di bilik suara dan publik yang akan menjadi hakim bagi siapapun yang akan menjadi penerus dan pemimpin nasional kita ke depan. Ya, biar publik yang menjadi hakimnya ya. Terima kasih, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi pesannya sudah kita tangkap, saling mengingatkan ya. Mas Burhan, Mas Dirman, Mas Muni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih.